Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cloud computing. Nama saya Muhammad Ihsan Satrio Widodo dengan NIM 1936009. Yang pertama, pengertian. Komputasi awan atau cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login. Penerapan komputasi awan saat ini sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan IT terkemuka di dunia. Sebut saja di antaranya ada Google dan IBM. Sedangkan di Indonesia salah satu perusahaan yang sudah menerapkan komputasi awan adalah Telkom. Yang kedua, apa saja jenis-jenis cloud computing? Yang pertama ada Infrastructure as a Service atau IaaS. Yang kedua ada Platform as a Service atau PaaS. Yang ketiga ada Software as a Service atau SaaS. Lalu, selanjutnya, di sini saya akan membahas IaaS sebagai jenis cloud system pilihan. Apa itu IaaS? IaaS atau Infrastructure as a Service, kadang-kadang disingkat IaaS, berisi blok bangunan dasar untuk IT cloud dan biasanya menyediakan akses ke fitur jaringan, komputer, atau virtual atau pada perangkat keras khusus, dan ruangan penyimpanan data. Infrastructure as a Service memberi Anda tingkat fleksibilitas tertinggi dan kontrol manajemen atas sumber daya IT Anda, dan paling mirip dengan sumber daya IT yang ada banyak dikenal oleh Departemen IT dan pengembangan saat ini. Lalu, karakteristik IaaS. Yang pertama, dapat diakses oleh banyak pengguna. Yang kedua, hemat biaya. Yang ketiga, biaya bervariasi tergantung penggunaan perusahaan. Yang ketiga, layanan sangat scalable. Yang keempat, bisa diakses oleh banyak pengguna dalam satu hardware. Selanjutnya, ada perusahaan tetap punya kendali penuh atas infrastrukturnya. Yang terakhir, ada fleksibel. Lalu kelebihan IaaS. Yang pertama, tidak perlu memiliki komputer sendiri atau hemat biaya. Hal ini dikarenakan infrastrukturnya harus dirawat dan dipelihara secara rutin. Jadi tidak perlu memiliki komputer sendiri sehingga lebih hemat biaya. Selain itu, pengguna juga bisa mengambil keuntungan melalui resource yang dibutuhkan. Yang kedua, aman untuk bisnis. Dengan menggunakan IaaS, transaksi akan tetap aman karena ada threat prevention. PCH juga jaminan secara online. Fleksibel. Dengan menggunakan IaaS, maka pengguna dapat menjalankan berbagai aplikasi bisnis sampai development dan juga pengujian. Aplikasi yang dapat dijalankan mulai dari enterprise workload, aplikasi bisnis, dev and test, serta aplikasi lainnya. Hal ini tentu memudahkan para pengguna dalam menjalankan segala keperluan sehingga tetap aman terkendali. Yang keempat, development dan tes mudah. Jadi pengembang memiliki koneksi mengenai data center dengan melalui internet. Karena layanan IaaS adalah sebuah layanan berbentuk infrastruktur cloud atau awan, sehingga memiliki sistem keamanan yang terjamin. Yang terakhir, ada manipulasi dan analisis data. IaaS memiliki Internet of Things, sangat penting dan sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Vendor IoT akan memastikan telah bekerja sama dengan pengguna dan yang platformnya memiliki dukungan terhadap infrastruktur yang tinggi. Penyimpanan data yang aman harus dilakukan demi mengelola juga mengumpul data dalam jumlah yang besar, dan terkadang sering berubah. Dari sensor IoT inilah akan jadi pembeda yang tidak terlalu signifikan. Kekurangan IaaS. Kebanyakan penyedia layanan IaaS tidak menyediakan paket layanan sekaligus dengan keamanannya, sehingga Anda perlu menyediakannya sendiri. Mungkin Anda bisa memilih penyedia yang menyediakan paket layanan keamanannya juga jika ingin kemudahan otomatis. Lalu, memilih penyedia layanan IaaS. Penyedia layanan IaaS memberikan pilihan pemakaian sesuai kebutuhan kapasitas, spesifikasi, dan waktu pemakaian.
Semisal satu blok server hanya menggunakan dari jam 9 sampai jam 5 sore. Maka penyedia layanan IaaS dapat memberi blok server tersebut pada jam 6 sampai jam 8 malam. Ketika mengevaluasi penyedia layanan IaaS, sangat penting untuk melihat berbagai layanan cloud yang mereka tawarkan dan juga mempertimbangkan fungsi-fungsi pengelolaan, alat monitoring, manajemen identitas, perjanjian tingkat layanan atau SLA, dan dukungan pelanggan. Lalu, berikut contoh-contoh penyediaan layanan IaaS. Yang pertama ada Microsoft Windows Azure. Bagi para pengguna platform Microsoft, tentu akan menemukan kelebihan kemudahan dalam pengintegrasian dengan penyedia layanan IaaS Azure. Kelebihan layanan Microsoft Windows Azure ini antara lain dapat digunakan sebagai platform as a service atau PaaS, selain kemudahan dalam administrasi di lingkungan Windows. Biaya layanan IaaS Windows Azure ini dibanderol mulai dari 275.000 per jam sampai 22.000 per jam. Maaf, maksudnya tadi 275 perak per jam. Untuk penyimpanan atau storage per 1 GB mulai dari 950 perak per bulan sampai dengan 1.750.000 per bulan. Berikut tampilan Mac Azure. Yang kedua ada IBM Smart Cloud Enterprise, menawarkan sistem infrastruktur IT dan layanan penyimpanan dengan 5 tingkat yang tentunya menggunakan perangkat IBM dan software dari pihak lain. Penyedia layanan IaaS IBM ideal untuk perusahaan besar dengan banyak pengembang aplikasi yang melakukan eksperimen dalam menambah mesin virtual atau VM dan untuk mengalokasian penyimpanan seefisien mungkin. Berikut tampilan IBM Smart Cloud Enterprise. Lalu ada Amazon Web Service atau AWS. Menawarkan berbagai sistem komputasi dan layanan penyimpanan on-demand seperti SSD storage yang memiliki kinerja tinggi dan elastis block storage. Selain itu, AWS menawarkan layanan infrastruktur seperti alur kerja, messaging, penyimpanan arsip, layanan caching, layanan pencarian, dan database. AWS merupakan penyimpanan layanan IaaS yang banyak memberikan fitur-fitur bagi pengguna. Layanan AWS sangat cocok untuk Anda yang sudah mengalami alur kerja yang kompleks dan membutuhkan layanan yang dapat diprediksi sesuai anggaran. AWS dapat memberikan estimasi layanan IaaS secara bulanan. Layanan AWS dibanderol mulai dari 1.550 perak per jam sampai 95.000 per jam. Dan untuk penyimpanan per 1 GB mulai dari 1.300 perak per bulan sampai dengan 1.700 perak per bulan. Berikut tampilan dari AWS. Lalu kesimpulannya, saat ini banyak para penyedia public cloud yang menawarkan lebih dari sekadar layanan IaaS. Dalam banyak kasus, gudang aplikasi yang ditawarkan dalam model SaaS atau Software as a Service sangat mendorong dunia IT di Indonesia untuk mengevaluasi dalam membandingkan dan memilih layanan IaaS yang tepat sesuai kebutuhan agar tujuan efisien dapat tercapai. Sebab bila salah memilih, maka ini seperti kerja 2 kali dan bayar 2 kali juga tentunya. Selamat mempertimbangkan layanan penyedia IaaS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.